Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawarafa Noval Arayan. NIM saya 2024 101111111151. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori kedaulatan negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur pemerintahan, membuat peraturan, serta menjalankan kekuasaan tanpa campur tangan pihak lain. Kedaulatan memiliki sifat asli, tertinggi, tetap, dan tidak dapat dibagi-bagi. Dalam ilmu negara terdapat beberapa teori kedaulatan, yaitu yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Seorang raja atau penguasa dianggap memperoleh kekuasaan atas kehendak Tuhan, sehingga rakyat wajib menaatinya. Teori ini banyak berkembang pada masa kerajaan-kerajaan di Eropa pada abad pertengahan. Selanjutnya, yang kedua, teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja menjadi sumber hukum dan memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pemerintahan. Akibatnya, kekuasaan raja sangat besar dan cenderung sifat absolut. Selanjutnya, yang ketiga, teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat bahwa negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Semua individu maupun lembaga negara harus tunduk kepada kepentingan negara. Tokoh yang dikenal mengembangkan teori ini antara lain Georg Jelinek. Selanjutnya yang keempat, yaitu teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi bukan berada pada penguasa maupun negara, melainkan pada hukum. Yang artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Prinsip ini menjadi dasar konsep negara hukum atau rule of law. Selanjutnya yang kelima, yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah memperoleh kewenangan melalui persetujuan rakyat dan harus menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. Tokoh yang terkenal mengemukakan teori ini adalah Jean-Jacques Rousseau melalui konsep kontrak sosial. Di Indonesia, teori yang dianut adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat harus tetap berdasarkan hukum. Untuk kesimpulannya, teori kedaulatan menjelaskan dari mana sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal. Terdapat 5 teori utama, yaitu kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi serta mengunjungi tinggi supremasi hukum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.